Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serlina Friani Effendi dari kelas 6 MPIC. Dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut James V. Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pemakaian sumber daya demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut R. Terry, manajemen adalah sebuah proses unik yang terdiri dari berbagai tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan melalui berbagai sumber daya alam maupun manusia. Sedangkan menurut Lawrence Epley menjelaskan bahwa manajemen adalah seni untuk mencapai suatu tujuan melalui usaha yang dilakukan bersama orang lain. Dapat kita simpulkan dari masing-masing pengertian manajemen menurut para ahli tersebut. Di sini saya simpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian berbagai sumber daya untuk menyelesaikan berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan bersama. Yang bagian B yaitu jelaskan pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut C.C. Wijaya dan Tabrani Rusya, ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sumber belajar adalah lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai sumber pengetahuan, dapat berupa manusia atau bukan manusia. Sedangkan menurut Fred Percival dan Henry Ellington, ia memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan sumber belajar adalah satu set bahan atau situasi belajar yang sengaja diciptakan agar siswa secara individual dapat belajar. Sedangkan menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai menjelaskan bahwa sumber belajar adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Dari ketiga pendapat para ahli tersebut, di sini saya sintesiskan ataupun saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sumber belajar adalah segala sumber, baik itu berupa daya, data, orang, lingkungan, serta wujud tertentu yang digunakan untuk mendukung proses terjadinya belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar yang dicapainya. Bagian C, jelaskan pengertian pusat sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sukorini, ia menjelaskan bahwa pusat sumber belajar merupakan tempat di mana berbagai jenis sumber belajar dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Merrill dan Robb, mereka berpendapat bahwa pusat sumber belajar merupakan suatu aktivitas yang terorganisasi yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan. Saya sintesiskan pengertian pusat sumber belajar yaitu adalah suatu sarana untuk mengelola dan mengembangkan sumber belajar. Pusat sumber belajar dapat diartikan juga sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Bagian D yaitu jelaskan pengertian manajemen pusat sumber belajar. Menurut para ahli, manajemen pusat sumber belajar adalah suatu proses pengelolaan sumber-sumber belajar untuk mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Jadi dapat kita sintesiskan, menurut pendapat saya yang dimaksud dengan manajemen pusat sumber belajar adalah di mana pusat sumber belajar tersebut dikelola dengan menggunakan sistem manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pengevaluasian. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan hubungan antara manajemen dengan pusat sumber belajar.
Hubungan antara manajemen dengan pusat sumber belajar adalah manajemen sendiri memiliki pengertian tentang pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, serta pengevaluasian. Sedangkan pusat sumber belajar adalah suatu pusat sumber belajar seperti yang menyediakan atau memfasilitasi sebagian kelompok ataupun seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Maka hubungan antar manajemen dengan pusat sumber belajar itu sangat erat karena agar terciptanya pusat sumber belajar yang baik, yang efektif dan efisien tentu membutuhkan suatu manajemen, membutuhkan suatu perencanaan agar pusat sumber belajar tersebut dapat berjalan dengan baik. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan peranan teknologi dalam pengembangan pusat sumber belajar. Sejalan dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan TIK, maka konsep pusat sumber belajar mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pusat sumber belajar pun berubah dari sumber belajar fisik menuju sumber belajar virtual atau digital. Adapun peranan teknologi dalam pengembangan pusat sumber belajar yaitu pertama sebagai media penyimpanan, yang mana apabila sebuah perpustakaan yang memiliki ribuan judul buku tidak bisa disimpan di perpustakaan tersebut, maka dengan adanya teknologi semua koleksi buku yang ada di perpustakaan bisa diubah ke dalam bentuk file seperti PDF, PowerPoint ataupun sebagainya, kemudian disalin ke dalam sebuah file yang mana file tersebut mengakses segala buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Yang kedua yaitu peranan teknologi dalam pengembangan pusat sumber belajar adalah sebagai pelayanan. Media pembelajaran digital tentu saja bukan hanya untuk disimpan tetapi untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu agar media tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka harus didukung oleh fungsi layanan. Yang ketiga yaitu berbagi. Beberapa sekolah telah memiliki pusat sumber belajar yang telah punya fungsi berbagi. Misalnya sebuah pusat sumber belajar di sekolah sudah memiliki web atau blog sumber belajar yang dapat diakses bukan hanya untuk di lingkungan siswa sendiri tetapi sudah dapat digunakan oleh sekolah lain. Kemudian yaitu pelatihan. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknologi dan informasi bagi guru. Untuk menyelenggarakan pelatihan saat ini sangat mudah karena tidak harus dilakukan secara tatap muka tapi bisa secara daring. Jadi itu adalah 4 macam bentuk dari peranan teknologi dalam pengembangan pusat sumber belajar. Adapun pertanyaan keempat yaitu salah satu contoh pusat sumber belajar yang belum terkelola dengan baik di tempat saya itu adanya sebuah madrasah ibtidaiyah yang mana pusat sumber belajar tersebut ataupun madrasah tersebut saat ini terbengkalai. Tidak ada proses belajar mengajarnya pun kelihatannya tidak efektif dan efisien. Secara fisik ataupun secara dari luar yaitu kurang adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga membuat pusat sumber belajar tersebut ataupun madrasah tersebut kurang berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi menurut saya adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan agar pusat sumber belajar tersebut ataupun madrasah tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Itu pertama harus melakukan perbaikan dalam bentuk sarana dan prasarananya terlebih dahulu, seperti melakukan perencanaan, yaitu dengan menganalisis kebutuhan, di mana proses analisis yaitu melihat apa saja kebutuhan yang perlu diadakan untuk proses pendidikan. Misalnya karena di situ kurang adanya ruang kelas ataupun ruang musola dan ruang tempat belajar lainnya, maka hal yang pertama harus dilakukan yaitu harus mengadakan ataupun harus membuat suatu
harus menambah lagi ruangan tempat belajar. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan data kebutuhan, di mana di setiap guru atau penanggung jawab sarana dan prasarana perlu melaporkan apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah setelah menganalisis kebutuhan, sehingga data akan dipertimbangkan apakah akan diadakan atau tidak dengan melihat dana yang memiliki oleh sekolah melalui bendahara. Setelah penambahan ruang belajar, maka yang perlu diperhatikan lagi yaitu perlu adanya pengelolaan sehingga data-data ataupun kebutuhan yang telah ada itu bisa diatur lagi agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Yang kedua itu harus adanya pengadaan sarana dan prasarana. Jadi menurut saya langkah selanjutnya itu melakukan pengadaan. Kalau melakukan pengadaan dilaksanakan oleh pihak pengadaan yang telah disusun oleh kepala sekolah. Jadi di dalam tahap pengadaan di sini yaitu yang berperan adalah kepala sekolah, yang mana peran kepala sekolah akan mempermudah dalam mengelola sarana dan prasarana agar tidak ada kesalahan pada prosesnya. Misalnya apabila media belajar di sekolah tersebut kurang ada, maka kepala sekolah bisa membeli ataupun menyewa serta menerima hibah dari pihak lain. Kemudian setelah adanya pengadaan, maka sarana dan prasarana tersebut haruslah dipelihara dengan baik sehingga kualitas sarana dan prasarana tersebut dapat terjaga. Kemudian setelah dilakukannya pemeliharaan yaitu harus adanya pengawasan. Sarana prasarana harus diperhatikan kelayakannya, diawasi agar hati-hati dalam penggunaannya sehingga sarana prasarana tersebut dalam penggunaannya dapat dipakai kapan saja dalam kondisi yang baik dan dapat meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan dalam langkah-langkah untuk meningkatkan keefektifan di dalam bentuk personalia seperti guru yaitu harus dengan meningkatkan mutu tenaga pendidik. Hal ini dapat dilakukan dengan diadakannya suatu latihan dan pendidikan agar guru bisa bekerja lebih efisien. Jadi apabila guru-guru tersebut melakukan pelatihan ataupun mengadakan training mengenai materi ataupun mengenai mata pelajaran diajarkannya, maka apabila dia telah melakukan pelatihan, maka hasil dari pelatihannya tersebut bisa diterapkannya di dalam proses belajar mengajar, dan itu juga akan mempengaruhi terhadap hasil pendidikan ataupun hasil pelajaran yang akan didapati. Nah, baiklah, itulah jawaban dari saya mengenai pertanyaan ujian akhir semester. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.